Halo teman-teman, selamat datang di TK Property, solusi untuk properti. Nah teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini Edi sedang berada di Jalan Danau Sentarum, Komplek Bumi Indah Sepakat. Nah di sini teman-teman ada rumah besar yang mau dijual. Meskipun rumahnya secondary, tetapi rumah ini sangat menarik untuk teman-teman miliki. Kenapa? Karena luas tanahnya itu mempunyai ukuran 10x22, berarti sekitar 220 meter persegi. Dan ini 2 lantai, serta kita bisa lihat ya, untuk tipenya itu tipe 200, mempunyai 6 kamar tidur, 3 kamar mandi, listrik 3500 watt, dan carportnya juga cukup gede, serta sertifikat hak milik. Nah hari ini teman-teman, kita mau ajak teman-teman untuk touring rumah ini ya, secara keseluruhan bagaimana. Yang menariknya teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman mau bantu jualin untuk rumah ini, kita akan kasih komisi langsung 100 juta rupiah. Oke? Nah jadi menarik sekali nih teman-teman, apalagi lo dapat 100 juta rupiah. Oke, ikuti saya teman-teman ya. Nah jadi di sini kompleknya ini teman-teman, ini bisa masuk mobil, bahkan 2 mobil malahan itu tidak masalah. Dan di depan rumah ini ya, ini sudah ada 3 titik ya, 3 tempat kayak semacam kayak pot bunga gitu kan. Nah ini bisa teman-teman lihat, itu bisa untuk naruh sampah, dan ini juga bisa untuk tanaman hias ya. Nah di sini juga ada free canopy ya, sudah ada pagar-pagarnya, sudah ada teraris, dan juga dihiasi dengan tanaman hias seperti jambu dan mangga teman-teman. Nah perlu teman-teman ketahui nih ya, yang akan Edi jelasin ini dan teman-teman lihat di video ini, itu semuanya kalau teman-teman beli gitu kan 1,3 M ini, itu sudah termasuk full furnish, jadi sudah termasuk semua perabotannya teman-teman. Oke, ikuti teman-teman, kita akan lihat dan jelajah semua. Nah jadi teman-teman, di sini carportnya ya, ini bangunan tunggal ya, jadi ini kita punya tembok sendiri, jadi bangunannya itu tidak nyatu. Di sini masih ada lorong. Nah jadi di sini area carport, area seperti ini teman-teman ya, bisa nampung itu sampai 3 mobil. Nah jadi saking besarnya teman-teman nih, jadi di sini bahkan dijadikan area jemur. Jadi bagus juga untuk kreativitasnya teman-teman ya. Nah semua udah ada teraris atau semuanya udah lengkap. Dan di sini udah ada taman teman-teman, ada pohon jambu, mangga, dan lainnya. Jadi enak sekali kalau misalnya kita mau makan buah, tinggal dipetik aja. Oke, maju dikit teman-teman, ikuti saya. Di sini ada area teras, tempat kita tuh menyambut tamu ya, misalnya pengobrolan singkat dan lainnya, kita bisa di sini. Nah jadi area teras ini sudah ada terarisnya, pintunya di bagian pintunya udah ada teraris ya. Untuk plafon udah ada list mobil yang bisa kita gunakan. Nomor juga udah cantik ya, udah ada nomor rumahnya, udah bagus. Dan ini kayunya standar ya, 2 pintu. Oke, kita masuk teman-teman. Di sini ya, ini mungkin nggak ada foyer, tapi kita langsung berhadapan dengan living roomnya. Nah living room ini tampak lebih cantik ketika dihiasi dengan lampu gantung seperti ini, serta sofa-sofa yang empuk dengan bantalan tempat duduk yang enak. Dan di sini juga ada sedikit hiasan untuk pohon sintetis atau tanaman sintetis di sini. Untuk di sini bagian sini sudah ada kaca jendela, dan ini juga dilapisi dengan aluminium. Kacanya kaca pula. Kalau untuk hiasan dinding ya abstrak ya, Bonerja. Dan di sini ada rak-rak ya, rak-rak antik kecil, tidak memuat terlalu banyak barang, tapi itu akan memberikan kesan yang klasik kepada rumah ini. Nah di sini juga dinding-dindingnya itu warna-warnanya itu warna hijau dengan warna abu-abu sebagai backgroundnya ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Di sini juga ada mainan anak-anak. Di sini teman-teman, ini
Wallpaper ya. Aplikasi Dewa Wallpaper itu sangat mudah dan enak, bisa teman-teman akses dimanapun. Penggunaannya juga rapi dan membuat tampilan rumahnya itu jadi menarik. Cuma kendalanya itu biasa kadang bisa kalau tidak kita jaga baik-baik, maintenance-nya itu nanti akan seperti ini teman-teman. Jadi agak sedikit lupa atau lemnya kurang kuat, ini biasanya pengaruh juga. Atau kalau misalnya teman-teman lihat untuk daerah lembab nih, bagian lembab misalnya dekat sama WC atau dindingnya itu kita tidak pakai cat anti lembab, di bagian luarnya itu bisa masuk ke dinding dan dindingnya itu lembab, jadi mengakibatkan wallpapernya juga bisa rusak. Jadi maintenance-nya itu biasa 1 tahun sekali teman-teman. Ini sedikit info buat teman-teman ya, kalau mau pakai wallpaper ada plus minusnya juga. Oke, di bagian sini teman-teman, ini udah ada meja untuk kita menaruh barang. Dan ini angkat teman-teman kayu nih. Nah, ini laki-lakinya nggak terlalu tinggi ya, cukup sedang-sedang aja. Dan itu cukup menyimpan barang-barang penting seperti kunci dan lainnya. Di bawahnya juga kita bisa taruh helm dan sebagai apa-apa aja yang bisa dimasukin ke situ. Oke, nah ini udah area family room teman-teman. Jadi family room ini ya, ini sebenarnya pintu ya. Cuma kita itu bisa untuk tembus keluar, tapi kita tutupi dengan ini aja, jadi nggak dibuka. Dan ini digunakan untuk area duduk santai menggunakan sofa ya. Dan di sini juga ada sedikit hiasan ada sedikit rak untuk kita menyimpan barang juga. Di depan kita itu ada rak TV yang bisa dilihat di sini. Ini sedikit ketupas, nggak apa-apa, tapi ini bisa jadi bonus teman-teman. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Ini juga ada sedikit hiasan. Nah, di sini teman-teman, ini ada salah satu kamar ya, kamar keluarga ya, bisa dibilang tidak terlalu buruk untuk kita itu menyimpan apa-apa aja yang ada di dalamnya. Dan di sini sudah ada lemari yang tempel nih teman-teman. Ini nempel ya. Jadi lemari tempel ini menggunakan HPL kayu, dan di sini sudah ada ranjang-ranjangnya siap tersedia. Ini juga ada backdrop TV teman-teman di bagian sini, dan ada TV yang terpasang. Dan di sini juga ada meja rias. AC juga kita udah siap ya teman-teman ya. Oke, lanjut di sini teman-teman, kita di samping televisi ini ada kamar mandi. Nah, kamar mandi ini menggunakan merek Amerika Standar dan ini versi duduk. Jadi teman-teman lihat ini bisa juga jadi powder room ya, atau kamar mandi umum, kamar mandi tamu, atau kalau tamu ingin ke toilet juga bisa diarahkan ke sini. Ini udah lengkap, dinding keramik, pintu juga keramik, pintu PVC standar ya. Oke, dan sini ada tangga. Sebelum kita menuju ke tangga, kita ke dapur dulu. Nah, di sini sebelum sampai ke dapur nih teman-teman, ini ada wastafel. Oke, keluarnya di sini. Lancar ya, karena di sini kita menggunakan air PDAM. Ini sudah ada cabin-cabinnya. Ini untuk bahan-bahannya itu bukan, mungkin ini MDF teman-teman, karena ini kan dekat nih dengan air. Jadi kalau bisa bahan-bahan flip itu nggak bagus karena akan cepat rusak. Tapi kalau pakai MDF itu tahan dengan air. Oke, nah ini dilapisi dengan HPL ya. Lanjut, ini masih dengan pola warna hijau. Catnya menggunakan pola hijau, dan ini kita sampai di pantry kita. Di area pantry ini teman-teman ya, bisa lihat ini udah ada rak-raknya, dan di sini kompor basahnya. Jadi kompor basahnya ini sedikit oke untuk di bagian masak seperti ini. Jadi penataannya juga oke, dan di sini kita udah lepas dikasih dengan dinding keramik yang menarik juga. Kayu tetap menggunakan warna yang sama, warna kayu tua dengan corak kayu.
Oke, ini contoh-contoh dari pengambilannya teman-teman. Pengaplikasiannya itu bisa kita lihat menyimpan banyak sekali perabotan-perabotan, dan ada sedikit balutan lampu untuk sebagai penghangatnya, penerangan yang cukup hangat di ruangan ini. Nah, jadi di sini juga ada rak-rak, ini juga ada. Kalau di situ kan mungkin bagiannya itu dapur basahnya, meskipun space areanya tidak terlalu besar. Dan di sini baru space areanya itu dapur kering ya, dapur besi. Nah, jadi kalau yang di sana tadi teman-teman bisa lihat itu menggunakan triplek ya. Kalau yang ini menggunakan marmer ya, marmer sedikit. Oke, bukan marmer teman, bukan marmer, triplek kayaknya teman-teman. Jadi biasanya saya ketuk-ketuk untuk mengecek dulu ini apakah ini bahan apa sih yang digunakan ya. Nah, jadi ini barang-barangnya, raknya sudah ada, ini juga ada teman-teman, lengkap nih, semuanya sudah ada. Ini juga kalau yang di sebelah sini kan tariknya begini, kalau yang di sini tariknya begini. Nah, ini untuk menyimpan gelas-gelas antik dan sebagainya. Dan di sini rak-raknya teman-teman, dari atas ke bawah kaca, terus di atasnya itu digunakan lagi. Biasanya kalau misalnya teman-teman mau diaplikasikannya itu menggunakan dispenser, untuk kita menaruh dispenser di sini juga bisa teman-teman. Nah, ini rumah dari kulkas sudah ada, dan ini kulkas seperti itu ya. Jadi bisa lihat teman-teman, merek Sharp ya, jadi bagus nih teman-teman. Nah, di sini juga ada rak ya, dan ini sudah sampai atas ya, cuma sampai tinggi. Ketika kita menyiapkan tangan sudah cukup. Nah, di bagian sini teman-teman ya, inilah dining roomnya, dekat sekali dengan dapur. Jadi ini cocok banget dengan keluarga kecil ataupun keluarga besar yang banyak melakukan aktivitas sibuk ya. Jadi ini meja kayu antik bagus, dengan di bawahnya itu pakai menggunakan kayu biasa, dan ini ada meja bukan, ini kursi panjang kecil. Nah, jadi kursinya ini enak ya, tempat duduknya enak banget ini kursinya. Coraknya juga saya suka. Bawahnya karena tidak ada karpet nih, kita pakai tikar untuk menambah estetik dari perpaduan dari meja kayu ini, sehingga tampak lebih serasi. Nah, di bagian sini teman-teman, jadi di sini adalah kabin ya, dengan gelas-gelas kaca serta sedikit rak untuk penyambungnya. Dan ini menggunakan HPL kotak-kotak, polanya itu kotak-kotak. Ini kalau yang ini menggunakan HPL yang serat kain gitu. Nah, gelasnya juga udah terpasang ya teman-teman nih, udah ada terpasang. Jadi teman-teman kalau mau minum nih udah kelihatan sangat mewah nih teman-teman. Oh, saya mungkin nggak biasa teman-teman untuk mengambil gelas ini, tapi saya berharap sekali kita bisa datang ke sini, mampir-mampir untuk minum bareng. Oke, ini truknya udah ada siap. Nah, ini pegangannya enak nih teman-teman, ambil barang juga enak, dan bisa kita lihat tempatnya itu space-nya juga gede, agak dalam nih teman-teman. Jadi kita mau naruh barang agak besar itu cukup. Nah, di sini juga ada rak-raknya lagi 1, 2, 3 ya, dengan backgroundnya warna putih. Oke. Nah, jadi di sini yang sebelah sini teman-teman, sebelah sini itu adalah kamar arte, bisa dijadikan gudang juga bisa. Nah, kalau di bagian sini teman-teman, ini adalah area service area atau area jemur atau area yang lain, cuci-cuci di sini teman-teman. Jadi perabotan lainnya, atau kita mau cuci pakaian juga bisa, ada mesin cuci yang sudah siap di sini. Oke, lanjut teman-teman. Kita akan lihat di bagian bawah tangga ini. Bagian bawah tangga ini jangan lupa tidak kita sia-siakan, dimanfaatkan sekali untuk dijadikan area gudang. Dan dari pemilik rumahnya itu membuat
raknya itu untuk menyimpan sepatu-sepatu yang bisa teman-teman pakai. Oke, untuk pegangannya teman-teman nih ya, tangganya ini hanya pas satu orang aja, jadi pelan-pelan untuk naiki tangganya, jangan buru-buru ya teman-teman ya. Nah, ini pegangannya udah teralis dan ini ada sedikit bola beraluminium untuk penghiasnya. Oke, kita coba lihat lantai 2. Saya lihat dia sih lantai 2 oke banget. Ikuti teman-teman. Nah, di lantai 2 ini kita bisa lihat ya, belum sampai lantai 2. Ini warnanya itu warna pink. Dan ini sudah ada lampu gantung yang indah dan cantik yang menunggu kita. Nah, jadi ini sedikit warna pink tua. Rata-rata warna dindingnya itu menggunakan warna pink tua. Dan kita langsung coba menuju ke area lantai 2 ini teman-teman. Ya, sebelum sampai ke sini, saya mau lihat di sini nih teman-teman. Ini enak. Di sini ada meja santai yang terbuat dari rotan. Di batasnya itu ada lampu gantung yang cantik juga. Oke. Untuk setiap jendela dan pintu sudah ada pengaman teralis, jadi teman-teman gak usah khawatir, aman dari mana. Oke, lanjut. Di sini teman-teman kita bisa lihat di sini ada area balkon ya yang menghadap ke belakang. Cuma belakang ini sudah masih hutan-hutan ya, belum ada pembangunan atau apapun, masih tanah kosong, jadi masih terasa banget aslinya teman-teman. Jadi oke, maaf batuk. Mungkin kalau terjadi pembangunan ini pantat ketemu pantat teman-teman. Jadi ini sebelum didirikan sama orang, mungkin teman-teman langsung aja bisa memilikinya. Nah, ini untuk lantai ke balkonnya ini sudah lantai anti licin ya. Keramiknya itu digunakan anti licin, jadi nggak terasa teman-teman ada serat-serat licinnya, nggak terasa sekali. Lanjut, kita udah lihat di bagian balkon. Nah, di bagian sini teman-teman, ini adalah satu kamar juga, kan saja seperti yang kita jelasin di rumah ini mempunyai 6 kamar tidur. Nah, dan 3 kamar mandi. Nah, ini salah satunya, cuma saat ini dijadikan gudang, jadi kita nggak perlu lihat terlalu banyak. Oke, di sini teman-teman kita bisa lihat nih di bagian sini menggunakan wallpaper. Nah, inilah kamar utamanya teman-teman. Kalau teman-teman mau buka ya, kita bisa dari sana aja. Ini tembus kok teman. Jadi di sini nih, ini salah satu kamar ya, dan ini dijadikan kamar anak-anak. Dari mana kita melihatnya? Karena dilihat di sini, ini backgroundnya itu, konsepnya itu, wallpapernya itu menggunakan kamar anak-anak. Nah, terus juga di sini ada laki-laki ya, dan sedikit jendela untuk menambah cahaya alami di ruangan, jadi nggak terasa ruangan itu gelap teman-teman. Nah, di bagian ini ada kamar mandi ya, kamar mandi. Karena kalau teman-teman nih, saya mau nanya dulu nih teman-teman, kalau misalnya ke kamar mandi nih, lebih suka jongkok atau duduk klosetnya? Kalau misalnya suka jongkok, jawabnya di bawah ya teman-teman ya. Kalau saya pribadi lebih suka jongkok. Nah, jadi lantai keramik dan semua keramik ya. Ini ada sedikit baskom. Ini bukan rumah mewah-mewah banget teman-teman. Jadi kalau rumah mewah saya biasanya lihat kita review itu nggak ada bak mandi. Biasa mereka menggunakan shower. Saya juga ingin banget apa sih kelebihan dari menggunakan shower dengan kelebihan menggunakan bak. Oke, lanjut teman-teman. Di sini teman-teman. Nah, di sini adalah kamar utamanya teman-teman. Jadi di sini kan tadi kita kalau lewat dari depan, ini kan pintu kamar depan nih. Nah, kalau itu dari samping, dan ini teman-teman bisa lihat ini ada kasur sudah siap. Backgroundnya itu backgroundnya masih warna pink ya. Konsepnya warna pink, dan di sini di bawah kasur ini ada tikar, sedikit karpet untuk digunakan. Jadi ini
ini sebelum naik ke ranjang kita bisa bersihkan kaki dulu terlebih dahulu. Dan sini ada tempat tidur anak-anak. Jadi teman-teman kalau misalnya mau tidur nih, kita nggak usah takut untuk jauh dari anak-anak, karena di sini sudah tersedia. Ini salah satu konsepnya. Dan di sini teman ada lagi bagian hias. Bagian hias ini cantik, cukup untuk teman-teman gunakan. Dan di sini udah ada laki-laki ya. Ini bukan buat nih teman, ini kelihatannya seperti beli. Jadi ini juga free ya. Semua yang teman-teman lihat di sini itu free buat teman-teman kalau misalnya teman-teman beli. Nah, ini juga ada lemari pakaian. Lemari pakaiannya sudah ada siap tersedia. Oke, dan ini di sini ada laci-lacinya. Bahan-bahannya agak mengkilat dan agak lebih eksklusif sedikit untuk lemarinya. Oke, ini juga ada meja kerja yang kursinya agak santai, dan ini menggunakan handle yang cukup baik ya. Untuk mejanya juga klasik, bagus. Dan sini adalah pencahayaan alami dari luar. Oke, terus lanjut teman-teman. Nah, ini balkon. Di sini bagian area balkon depan nih. Di balkon bagian depan kita bisa lihat ini udah ada telarisnya, udah ada pengaman. Untuk keramiknya sama dengan yang di belakang tadi kita lihat. Jadi ini view-nya itu langsung menghadap ke luar yang ada tanamannya. Oke, lanjut. Kita tutup dulu ya. Oke. Nah, jadi teman-teman kita ikuti saya satu ruangan terakhir. Nah, ini di sini adalah area butik ya. Jadi bisa digunakan, ini sebenarnya kamar, cuma digunakan untuk kita menyimpan pakaian pribadi ataupun koleksi-koleksi pribadi. Nah, dinamakan room butik. Jadi area butik. Oke teman-teman, saya sudah ajak teman-teman untuk berkeliling semua daerah, semua lokasi di rumah ini. Maksudnya tiap ruangannya sudah kita jelajahi dengan cukup baik. Nah teman-teman, kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, kalau misalnya teman-teman kepingin nih punya rumah ini ya, langsung cantumkan di kolom komentar di bawah ini juga. Nah kalau misalnya juga teman-teman ada ketertarikan ya, atau minat, benar-benar serius minat, kita bisa negosiasi dan langsung hubungi kita ya. Jangan lupa juga untuk teman-teman yang baru saja hadir di video kita untuk like, comment, dan subscribe kepada teman-teman terdekat, atau share kepada teman-teman terdekat. Siapa tahu ternyata ini adalah properti yang dicari-carinya selama ini ya. Terus satu hal lagi teman-teman, tadi Edi juga ada nyampaikan untuk teman-teman nih spesial quest nih. Kalau teman-teman berhasil jual rumah ini seperti yang Edi janjikan, kita akan kasih 1 juta rupiah. Oke, saya tunggu kabar baiknya dari teman-teman. Mudah-mudahan ini rezeki buat teman-teman. Oke, saya Edi TK, see you in the next video. Bye bye.